Semua orang jenius. Tapi jika Anda menilai seekor ikan dengan kemampuannya untuk memanjat pohon, ia akan menjalani seluruh hidupnya dengan percaya bahwa itu bodoh. Begitulah yang dikatakan sang jenius Albert Einstein. Sejalan dengan itu, Ki Hajar Dewantara memiliki pandangan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anda tahu Lionel Messi? Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Yap, seorang Messi hanya memikirkan bagaimana caranya menggiring bola dan menjeploskannya ke gawang lawan, tanpa harus memikirkan rumus matematika yang sulit ataupun menghafal nama Latin suatu tumbuhan, karena memang bukan keahliannya. Ini artinya setiap anak memiliki bakat dan minat yang beragam dan berbeda-beda. Bagaimana dengan murid-murid di dalam kelas? Ada yang tahu ini gambar apa anak-anak? Paralel. Kalau ini gambar apa? Rangkaian seri. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Pembelajaran seperti ini terlihat kurang bermakna dan menyenangkan bagi murid, karena hanya mengandalkan satu media dan satu metode pembelajaran saja. Tentu harus ada perubahan, salah satunya dengan menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum melaksanakan pembelajaran, penting bagi saya untuk mengetahui kondisi murid melalui asesmen diagnostik sebelum memasuki materi yang baru. Dari hasil asesmen, saya bisa merancang pembelajaran berdasarkan kompetensi dan kebutuhan murid. Untuk melaksanakan asesmen diagnostik, saya memanfaatkan aplikasi Slido dan juga Google Formulir untuk mengukur kemampuan prasyarat murid dan juga untuk mengidentifikasi gaya belajar setiap murid. Hasil asesmen dapat saya gunakan untuk memetakan kompetensi murid, serta membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai, berdasarkan kategori paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Setelah melaksanakan asesmen diagnostik, saatnya saya melaksanakan pembelajaran. Anak, ada yang tahu siapa saya? Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Spiderman. Hahaha. Sudah siap untuk belajar? Nah, untuk membantu kalian belajar hari ini, Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok. Materi kita pada hari ini adalah tentang rangkaian listrik. Kalian akan belajar tentang jenis-jenis rangkaian listrik dan juga pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga akan belajar bagaimana cara membuat rangkaian listrik sederhana. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, selanjutnya saya mengondisikan murid untuk berdiskusi, menentukan topik apa yang ingin mereka ketahui, dan juga menentukan proyek atau hasil akhir dari tiap kelompok. Selain itu, kalian juga akan mendiskusikan proyek atau hasil karya yang akan kalian hasilkan pada diskusi materi kali ini. Nah, nanti hasilnya kumpulkan melalui Padlet ya. Untuk masuk ke Padlet, murid menggunakan smartphone-nya untuk memindai barcode yang saya berikan. Dari hasil diskusi ini, dapat terlihat setiap kelompok memiliki rencana proyek yang berbeda-beda. Setelah melihat hal-hal yang ingin diketahui dan rencana proyek murid, saya memberikan pertanyaan panduan untuk membantu mereka mengerjakan proyek yang telah direncanakan. Tentunya setiap kelompok memiliki pertanyaan panduan yang berbeda-beda berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Untuk membantu kalian dalam pengerjaan proyek, Bapak akan memberikan pertanyaan panduan untuk tiap-tiap kelompoknya. Kalian juga bisa menggunakan alat peraga yang sudah Bapak siapkan di meja depan. Nah, nanti silakan ambil perwakilan kelompoknya masing-masing. Saya membagikan pertanyaan panduan untuk memudahkan murid dalam pengerjaan rencana proyek. Saat diskusi, mereka akan mencari referensi
untuk menyelesaikan proyek akhir mereka. Ada yang melakukan demonstrasi di aplikasi Pet Simulation, ada yang menonton YouTube untuk mencari tutorial bagaimana merangkai rangkaian listrik paralel. Ada juga kelompok yang menggunakan Google Cardboard sebagai pembelajaran berbasis VR. Guru berkeliling untuk memastikan diskusi berjalan dengan lancar dan juga memberikan bantuan kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Kami membuat rangkaian listrik seri dengan menggunakan aplikasi PET. Ketika saklar dihidupkan, semua lampu akan menyala. Apa ada kelompok lain yang bertanya? Apa yang terjadi jika tegangan baterai dinaikkan? Ketika tegangan baterai dinaikkan, maka nyala lampu semakin terang. Kami berhasil merangkai rangkaian listrik paralel. Dan Selain menggunakan aplikasi PET, ada juga kelompok yang mendemonstrasikan rangkaian listrik dengan menggunakan alat peraga. Pada akhir kegiatan, guru bersama murid menyimpulkan hasil pembelajaran dan juga mengaitkan pesan-pesan yang terkandung dalam pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman murid terhadap pembelajaran yang sudah dilangsungkan, saya mengombinasikan permainan tradisional untuk dijadikan sebagai evaluasi. Peraturannya, setiap murid yang tertangkap akan mengambil satu kartu yang berisi sebuah pertanyaan dan harus menjawabnya dengan benar. Diferensiasi proses dapat terlihat dari pengelompokan murid dan juga penggunaan media yang berbeda-beda tiap kelompok. Diferensiasi konten dapat terlihat dari perbedaan pertanyaan panduan dan tujuan pembelajaran dari tiap kelompok. Diferensiasi produk dapat terlihat dari proyek atau hasil akhir yang berbeda-beda antara tiap kelompok. Sejatinya, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi perlu upaya agar pembelajaran yang dihasilkan bermakna dan menyenangkan bagi murid. Kedepannya, saya akan mencoba menerapkan lebih banyak metode, strategi, dan media yang dapat saya gunakan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Salam hebat dan tetap semangat! Rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari. Lampu taman, Setrika listrik. Lampu hias. contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Lampu jalan raya, Lampu lalu lintas. transmisi listrik jarak jauh,